How old are you sama who are you. Ini langsung muncul dua-duanya ya? Memang rencana seperti itu Kak Bu Ani? Atau Harusnya tadinya satu-satu, tapi nggak apa-apa, Yud. Oke. Udah ada hasilnya, Yud? Baru 16 dari 21. Oke, dari 23. Saya udah isi dua-duanya. Oke, sambil menunggu, thank you teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya atau ada harapan apa, walaupun cuma mungkin sekedar mau tahu gitu ya, please put in the chat apa yang kalian harapkan dari sesi ini. Yudi kontak saya kemarin sesudah kita ngobrol di wake up call, dia minta saya membawakan sedikit tentang beyond number. Dalam konteks ini saya tidak akan membawakan karena COVID, karena dari pengalaman saya, strategi dalam career dan money itu long lasting sebenarnya. Ada atau nggak ada COVID kurang lebih sama. Mungkin ada 1-2 tambahan kecil untuk situasi COVID gitu loh. Jadi saya akan bawakan secara general. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya 1-2 hal apa yang perlu kita lakukan sehubungan dengan karena situasi COVID, tolong put aja di chat box. Oke, udah Yud? Oke. Oke, ini adalah profil yang masuk hari ini, yang datang. Wah. Belum bisa? Oke, share restart. Oke, sudah? Oke, berarti mayoritas teman-teman yang datang hari ini di atas 40, which is okay, berarti saya clear dengan situasinya. Dan berimbang antara career profesional sama self-employment. Oke. Oke, clear? Oke. Ya, thank you Yud. Berarti sebentar, saya tutup dulu. Oke, ya kita mulai sekarang. Saya prefer kalau misalnya ada pertanyaan yang mau langsung, taruh di chat box. Kalau betul-betul urgent, tolong raise the hand aja. Saya akan stop for a while. Yud, berarti aku share dari sini ya, dari. Silakan Bu. Oke. Beyond number itu orang suka tanya intinya sebenarnya apa gitu ya. Saya menemukan temuan ini itu sebenarnya secara nggak sengaja dan bermula dari karena saya lulusan accounting dan saya berkarir awalnya 4 tahun di kantor akuntan, lalu 22 tahun berikutnya saya di dunia corporate. Di pertengahan-tengahan karir saya sempat ikut kelompok investment CFA, masuk di dunia financial industry. Alasan itu pula yang membuat saya ngambil CFA gitu. Nah, saya banyak melihat bahwa a lot of kita career profesional itu mengejar angka gitu lah. Ya pastilah, udah pasti kita seorang kalau yang memilih tidak berusaha, tidak punya bisnis, tidak punya investasi, pasti yang kita usahakan adalah pencapaian kita di target. Saya mungkin pernah cerita di wake up call-nya Yudi, tapi mungkin saya akan ulang sedikit. Saya beruntung di usia sekitar, mungkin perusahaan saya yang kedua, saya cuma ada di 4 perusahaan, seumur saya 26 tahun. Di umur 30-an, saya sempat, waktu dalam perjalanan saya ketemu sebuah buku, judulnya tuh With Purpose gitu. Saya sangat suka buku itu, karena buku itu di depan dia bilang, pada dasarnya di dunia di Western mereka membagi umur kita. Nah ini penting. Kalau soal career itu ada hubungan dengan stages umur gitu. Nanti ada salah satu slide saya yang saya akan bawakan. Dia bilang kita hanya dibagi antara anak-anak dan remaja, usia dewasa dan usia tua gitu. Nah buku ini dia pengarangnya saya agak lupa, nanti saya akan share kalau ada yang berminat. Dia waktu awal sesudah kuliah dia banyak bekerja untuk riset orang tua. Jadi membuat dia bilang bagi umur itu nggak bisa cuma 3 bagian gitu, nggak cuma anak-anak dan remaja, usia dewasa dan usia tua. Dia bagiannya menjadi 4. Jadi ada yang di tengah-tengah, dia sebut itu middle son, antara umur saya pikir 50 sampai 65 kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Dan dia bilang, dan saat itu saya karena baru 30-an, saya punya karir yang baik, dan saya
one of the star gitu ya di company. Dan saya tiba-tiba aja sih saya kepikirnya kalau gue 50 gue ngapain ya. Dan untuk teman-teman tahu pada saat itu ketika saya 30-an, urusan bankruptcy orang tua saya baru selesai gitu. Dipanggil bank lah, kita diusir dari rumah itu baru selesai gitu. Jadi saya baru pikir-pikir kita dalam kondisi benar-benar saya tuh lagi down sekali, kita nggak punya apa-apa dari datang dari keluarga yang kaya tiba-tiba menjadi nol. Saya pikir, oh oke. Dan saya juga merasa tidak tahu masa depan saya seperti apa. Gue nanti ngapain ya umur 50? Dan buku itu menyadarkan saya gitu loh bahwa dan saya cuma bilang, oke, gue kalau mau hidup senang di umur 50, saya mesti berusaha dari sekarang. Saya cuma kepikiran itu doang. Tapi apa, saya tidak tahu. Dan dalam perjalanan karir saya, tiba-tiba one day saya cuma pikir, life is always about beyond number. Gitu. Angka itu penting, tapi sesudah itu, di balik angka itu lebih matters. Gitu. Itu cikal bakal beyond number. Tapi ya baru terakhir-terakhir ini aja saya mulai, oke, maybe bagus di-share-kan. So itu beyond number. Gitu. Kalau dalam perjalanan menemukan definisi gitu ya, beyond number itu gampang. Itu kaya di dalam, kaya di luar. Wealthy inside. Punya kekayaan di dalam, punya kekayaan di luar. Nanti kita akan bahas sedikit. It's about wealthy inside, it's about wealthy outside. So, saya nggak akan bahas dulu beyond number itu apa, kita go through sedikit. Ini LinkedIn saya, dan kalau teman-teman ada yang tahu, sesama career profesional, mau consult soal the next career, put message aja di LinkedIn, keep in touch saya di situ, dan itu ada CV, ada email saya untuk kirim CV. Moto saya adalah, passion saya sebenarnya, saya percaya bahwa kita tidak boleh terlena dengan masa lalu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang datang di sini merasa, oh dulu gue tuh sukses banget, gitu ya, sekarang gue kehilangan arah, gitu. Kenapa bisa terjadi gitu? So prinsip saya adalah, yang lalu sudah lewat, termasuk sukses, karena dunia berubah dengan sangat cepat. Apa yang kita hadapi sekarang belum tentu sama dengan yang dulu. Kita be present aja, manage yang ada di depan kita. Tapi tanggung jawab profesional terbesar adalah melihat yang ke depan. Saya mendapatkan paham ini ketika saya pernah di sebuah project risk management gitu. Dan saat itu risk management itu sesuatu yang baru. Dan cilakanya risk management itu kita diminta mengidentifikasi resiko yang belum kelihatan gitu. Jadi dari situ saya mulai kebentuknya, oke, kedepannya apa ya gitu. Jadi prinsip saya ketika kita menjalani beyond number 90 menit ini, remember one thing, lupakan yang ada di belakang, kita perlu fokus yang ada di sekarang, dan kita anticipate buat yang ke depan. Termasuk 7 strategi dari beyond number. Saya akan go through COVID ini karena ini slide dengan waktu klien saya. Ada 7 prinsip beyond number, tapi sebelum kita go through satu-satu, saya ingin share dulu beberapa key basic principle tentang career. Rumus pertama adalah, ketika dalam perjalanan hidup saya sampai sekarang, akhirnya saya menyadari kita apa sih definisi sukses gitu. Ada yang pernah tanya saya, Han, namanya sukses secara karier apa ya gitu. Saat itu konteks pertanyaannya karena dia membandingkan dengan teman-teman kita yang punya bisnis gitu. Makanya tadi saya sempat cek berapa orang yang datang business owner sama career profesional. Karena saat itu orang yang punya bisnis tuh wow luar biasa gitu. Luar hebat gitu. Karena dia bilang, lo ngapain kerja sama orang? Bahkan sampai sekarang kalau Anda ke training-training tertentu, pasti akan dibilang, punya usaha sendiri, berjuang untuk Anda sendiri gitu. Jangan cuma kerja dari jam 8 sampai jam 5. Saya dengar ini udah dari umur 30-an sih ya. Dan saya hidup di dunia keluarga yang rata-rata orang berdagang gitu. Jadi even paman saya, paman dari ibu, paman dari ayah, semua dagang, cuma saya doang yang bekerja gitu. Dan tapi itu membantu saya memikirkan, well, sebenarnya rumusan sukses itu apa gitu. Dan saya akan bahas ini nanti di belakang gitu ya. Kalau teman-teman ada definisi sukses secara karier, tolong di-share. That's why saya pikir karier yang sukses itu saya nggak menyebutkan tuh successful career. Saya menyebutnya tuh distinguished career. Apa artinya? Itu sukses yang membedakan. Setiap orang definisi suksesnya itu berbeda-beda. Dan beyond number sendiri,
Kunci suksesnya itu ada 3. Cara kita membuat uang atau earn the money, which is dari karier dalam konteks ini, baik untuk yang bekerja maupun self-employment. Yang kedua, mampu mengelola uang, which is positive money mindset, yang nomor 2, sesuai dengan. Yang ketiga, melipat gandakan uang. Jadi anggaplah jika kita semua profesional, umur 55 pensiun, how do you define success, retire wealthy, adalah ketika kita punya 3 ini. Kita punya karier yang distinguished. Jadi yang saya selalu bilang, kalau yang nggak jadi direktur itu tolong jangan dipikir nggak sukses gitu. Jadi jangan pikir juga sukses itu harus menjadi direktur, CEO, itu nggak begitu. Distinguished career, punya positive mindset, dan mampu punya investasi yang bijaksana. Kita akan banyak sekali menemukan, saya juga sering cerita ketika kita pensiun, either kita kebingungan mau ngapain, dan kita baru sadar tabungan kita ya segitu-segitu aja gitu ternyata. Jadi hasil karya kita, bonus kita, uang kita yang kita dapat, nggak tahu kemana selama periode kita bekerja. Jadi 3 hal itu beyond number. Prinsip pertama, saya selalu bilang dari awal, karena saya kebetulan jadi headhunter, saya punya luxurious lah untuk ketemu banyak orang gitu. Dan saya pernah terlibat di sebuah proyek 3 tahun di mana saya pegang rekrutmennya satu grup besar itu. Gitu. Dan saya di situ saya betul-betul interview banyak orang. Saya selalu bilang sama semua orang, pekerjaan Anda bukan karier Anda. Gitu. Dan banyak orang bertanya, bedanya apa? Gitu. Saya pikir sebagian sudah tahu, kalau ada yang pengen clarify, let me say. Tapi saya gampang menjelaskan job bukan karier. Let me go through dulu. Ingat ya, job bukan karier. Saya paling gampang ketika interview, paling tanya, misalnya saya menyapa salah satu teman saya, hey Linda, lu kerja apa? Gitu kan? Itu biasa pertanyaan saya. Saya akan mendengar jawaban dia gitu. Jawabannya apa gitu? Iya, gue kerja gitu ya. Saya kerja finance, saya kerja ini, saya kerja, semua jawabannya kerja gitu. Dan along the way, kalau kita interview orang, kita akan tahu gitu. Akan beda kalau misalnya Yudi tanya saya, Han, lu kerja apa Han? Saya mungkin akan jawab, well, gue punya karier di dunia keuangan. Dan entah kenapa, untungnya saya dari dulu suka kata karier. Jadi itu yang saya jawab gitu. Jadi the way kita memandang kata job sama karier itu sudah membedakan perilaku kita. Nah, apa bedanya gitu kan? Nah, apa bedanya? Dan satu lagi sebelum sampai sono, ingat gaji kita tidak mencerminkan value kita. Ya, jadi 2 rumus matematika. Your job is not your career, your salary is not your value. Ya, itu 2 hukum yang perlu kita ingat dalam konsep beyond number. Ya, oke. Your value, your salary is not your value. Orang, oke. Sebelum sampai ke membedakan job sama value, saya jelaskan dulu satu rumus matematika. Nanti saya akan explain kenapa. Jika 3 ditambah 3 itu cuma 6, 3 dikali 3 itu sama dengan 9, tapi jika 3 dipangkat 3 adalah 27. Jadi artinya apa? Kalau kita menganggap kita adalah job, apa yang kita lakukan, pengalaman kita 20 tahun adalah pekerjaan kita, setiap tahun udah pasti company akan meminta kita improvement, udah pasti. Apalagi jika kita menjadi leader. Oke, improvement lu tahun ini apa, Han? Improvement tim lu apa? Improvement KPI apa? Improvement lu sebagai leader apa? Itu ibarat saya kayak 3 ditambah 3. Kita cukup puas. Ya udah, pokoknya setiap tahun gue pastikan bos gue happy dengan KPI gue. 3 tambah 3. Tahun ini gue cuma bisa segini, tahun depan gue naik. Terus tahun depan gue naik. Tapi ada certain people yang mungkin lebih berinisiatif. Oke, mungkin tahun depan saya akan ganti metode. Mungkin saya akan bikin cara saya kerja lebih cepat. Atau timingnya sama, tapi outputnya lebih banyak. Atau kita akan menemukan cara untuk deal dengan bank, misal seorang keuangan, gitu, supaya cost of fund kita bisa turun. Gitu. Bagi saya, itu baru 3 kali 3, 9. Lebih baik daripada sekedar, oke lah, gue improve dikit, gue improve dikit, gue improve dikit. Nah, beyond number, kalau kita mau merubah job menjadi sebuah karier, dan kita mau pastikan gaji kita tidak sama dengan value kita, atau saya balik, value kita lebih tinggi dari gaji kita, kita hanya nggak bisa cuma sekedar menambah improvement, kita juga nggak bisa cuma sekedar menambah perbaikan proses, misalnya 3 kali 3,
tapi kita perlu mempangkatkan cara berpikir kita. Cara kita memandang job kita. Cara kita menjalani karir kita. Baru dari pengalaman saya, kita bisa merubah. Dan di mata orang luar, Hani itu value-nya di atas gajinya dia. Dan kita bisa bilang kita punya karir. Jadi, seseorang yang berhasil dalam karirnya adalah ini cuma grafik aja. Lihat lompatannya. Kalau kita cuma sekedar menambah, semua orang menambah, teman-teman. Udah pasti, suka nggak suka, karena itu KPI. Kalau lu nggak nambah, pasti lu kebuang. Itu for sure. Orang sales, tiap tahun pasti harus naik. Orang manufacturing, outputnya setiap kali, productivity-nya harus lebih tambah. Waste-nya harus berkurang. Supply chain, tingkat pengiriman barangnya harus lebih cepat. Orang finance, sama aja. Kita juga punya KPI. Either cost of fund-nya turun, atau reporting-nya lebih cepat, analisanya lebih tajam. Cuma segitu. Kita bisa kali lebih baik. Tapi to have a very distinguished career, kita mesti mempangkatkan. Itu yang grafik sebelah kanan, yang merah. Ini adalah job. Garis kuning adalah salary. Value adalah yang merah. Jadi sepanjang kita bekerja, walaupun gaji kita naik, karena inflasi, atau mana memang nggak ada gaji yang turun kan tiap tahun, pasti gajinya naik. Tapi tidak selalu diiringi dengan kenaikan value. Dan kadang, saya menemukan bahwa orang baru sadar ketika sudah di titik kritisnya. Saya pikir kalau ketika teman-teman ingin memerger sebuah bisnis unit atau kita merger dengan orang lain, orang-orang yang kita pilih ikut merger dan orang yang tidak kita pilih, umumnya orang-orang yang kita anggap bisa kontribusi lebih. Dan percaya atau tidak, kadang itu nggak cuma dilihat dari gaji, jadi dari value. Nah, value cilakanya itu tidak datang dari kita. Value datang dari persepsi atasan kita atau persepsi customer kita. Ini yang kadang terjadi sebuah gap. Kita pikir, I thought I'm doing well. Saya bekerja sangat keras. Saya bahkan lembur setiap hari. Tiap tahun saya improve gitu. Tapi ternyata value saya di mata perusahaan itu tidak lebih tinggi dari gaji kita. That's berarti kita masih menjalani pekerjaan kita as a job. Ini yang namanya punya karir. Berapapun dia naik sampai titik manapun, mau gajinya, sorry teman-teman, UMR, mau gajinya dia udah direktur 3 digit, tetap aja value dia dipersip lebih tinggi dari gaji yang company bayarkan. Dan saya banyak melihat banyak contoh senior saya atau rekan kerja saya masuk di fall kategori ini. Pertanyaan saya ke teman-teman semua sekarang sebelum saya lanjutkan. Anda ada di mana? Apakah Anda ada di kurva ini? Grafik yang ini? Atau grafik yang ini? Dalam saya ketika interview orang mau resign atau mau pindah gitu ya, saya interview. Walaupun saya nggak tanya value lu berapa, saya nggak tanya gitu ya. Tapi dalam konteks interview, kadang kita bisa menilai cara dia menjalani karir dia akan Nah, Bu. Nggak apa-apa. Aku punya layar kayaknya bermasalah. Oke, dah. Sorry. Kita akan menemukan job pertanyaan saya. Mungkin itu sebuah renungan. Dalam kita interview teman-teman, kandidat lain, kita bisa melihat gitu. Bagaimana value career saya. Oleh sebab itu, kalau di kelas saya harus tanya, berapa career value teman-teman semua? Apakah di bawah gaji atau di atas gaji? Pertanyaannya bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya pikir beyond number datang di titik ini. Bagaimana membantu mentranslate dari job ke distinguished career. So, ya, saya mengusulkan teman-teman bukan cuma menambah, bukan improve.
Bukan cuma improve, oh gue mau training A, gue mau training B. Bukan cuma itu. Bukan juga memikirkan, gue akan pikirin metode yang hebat, Han. Pokoknya performance tim gue paling bagus gitu. To make a job, to have a distinguished career, kita mesti mempangkatkan. Dan definisi mempangkatkan adalah merubah banyak paradigma yang ada di kita. Cara kita memandang pekerjaan atau career kita. Itu beyond number. Jadi bukan, di sini kita nggak akan mengusulkan lu belajar training A, training B, kalau teman-teman yang di finance gunakanlah aplikasi ini, aplikasi itu enggak. So it's about your paradigm. Oke, kita akan mulai ya, berarti beyond number. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya terus dulu. Rumus pertama. Mungkin kalau teman-teman banyak ikut training tentang career atau baca di Google, suka nggak dibilang bahwa tolong dong sebutkan career objektif Anda. Siapa di sini yang kalau tulis CV gitu ya, CV. Biasa kan CV pasti nama, misalnya Wahyudi gitu ya, Wahyudi umumnya ya, email, nomor telepon gitu, terus foto gitu ya. Nah, apa yang ada di CV Anda sesudah itu? Apakah langsung pekerjaan terakhir? Yang lucu adalah saya bilang sering menemukan teman-teman yang umur 40 CV-nya adalah nama, email, handphone, foto, habis itu education. Yang dia taruh education. Panjang. Jadi kalau kertas A4 1/3, 1/5 lah itu keterangan, dia langsung isinya sekolah. Halaman kedua baru pekerjaan dan dia urutin dari dia mulai bekerja. Jadi yang bekerja sekarang ada di halaman ujung. So itu contoh sederhana. Dan saya selalu bilang menulis CV itu mencerminkan siapa kita. So biasanya kalau saya kalau di kelas gitu ya, saya akan bilang kita harus merubah cara kita merepresentasikan career punya purpose, dan itu kelihatan dari cara kita menuliskan profil kita. Yang saya selalu sarankan adalah jelaskan career objektif Anda. Dan percaya atau enggak tidak teman-teman, saya aja kesulitan menulis career objektif saya dari dulu. Baru pelan-pelan, oh oke, gua tuh siapa gitu. So, have a purpose itu bagian dari itu. Purpose juga, ada yang tanya, Han, kerja purpose sama nggak dengan passion? Bentar, definisi passion apa ya? Iya, kalau gue belum tahu passion gue apa, berarti gue nggak punya purpose dong. Well, ya dan tidak. Tapi intinya adalah, jika Anda belum merasa belum menemukannya, ya Anda harus tahu, oh gue belum ketemu, dan saya mesti cari. Tapi intinya kita perlu punya tujuan. Dan mungkin zamannya kita ya, dan saya tahu teman-teman di sini banyak di atas umur 40 gitu ya. Mungkin kita akan menemukan anak-anak muda itu sekarang lebih berbeda gitu. Dan dulu saya percaya bahwa betul kita mesti punya purpose. Dan saya selalu cari, dan saya percaya purpose saya itu di finance accounting. Dan saya akan menjadi the best CFO. Dan actually itu cita-cita saya. Saya mau menjadi group CFO. Dan ketika saya resign, saya adalah deputy group CFO. Gitu. Tapi satu buku menyadarkan saya bahwa kita nggak punya cuma satu identitas gitu. Kita punya banyak shell. Dan kadang kita beruntung untuk tahu apa yang kita mau, kadang kita tidak. Bahkan mungkin Yudi aja pernah cerita ke saya, dia baru belakangan tahu dia maunya apa. Gitu. Di awal karirnya dia tidak tahu. Jadi saya cuma mau share sama teman-teman, jika kalian merasa tidak tahu, it's okay. Tapi remind in mind bahwa kalian perlu observe dan mempelajarinya. Tapi kalau kalian menganggap apa yang kalian sebagai job, percaya sama saya, kalian tidak pernah menemukan purpose itu. Karena mostly people yang job orientasinya adalah number, uang. Dia pindah karena uang. Dan saya banyak sekali ketemu ketika orang pindah karena apa? Karena uang gitu. Ada industri tertentu kita nggak bisa nyebrang dengan gampang gitu ya. Ada profesi tertentu tidak. Saya kasih contoh. Sales. Sales di dunia retail itu nggak sama dengan sales di dunia petrochemical. Itu totally beda. Karena kebetulan saya lagi handle petrochemical punya rekrutmen gitu. Nggak mungkin lu pengalaman tiba-tiba 20 tahun di retail, kamu dengan gampang pindah ke petro. Jadi, kita perlu tahu purpose karir kita apa. Kita kadang ada yang suka nyebrang. Saya kasih contoh paling gampang adalah
Saya pernah terima CV waktu itu, saya cari head of modern trade untuk sebuah perusahaan makanan gitu. Head of modern trade. Jadi modern trade itu kayak Hero, Giant gitu ya. Nah, saya terima seorang impresif CV. Cuma dua kelemahannya. Dia tiap 2 tahun pindah-pindah. Dia datang ke saya umur 44. Jadi dari 44 itu saya pikir dia udah pindah ada 7-8 company. Hampir 10. Dan selama di awal periode karir dia masih cukup konsisten di makanan. Tapi di 3 tahunnya dia pindah ke perusahaan cat, gitu, perusahaan cat. Terus saya tanya, kenapa pindah ke perusahaan cat? Iya, soalnya catnya itu mau go public, mau masuk ke retail, bla 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 gitu. Oh, oke. Terus kenapa balik lagi ke perusahaan makanan? Dia nggak bisa jawab karena dia nggak menduga kenapa saya tanya begitu. Saya langsung tanya terus terang-terangan. Waktu pindah kenaikannya lebih dari 40% nggak? Dia diam. Ya. Jadi ketika dia ditarik ke perusahaan cat, kenaikan 40 dan bagi dia gede gitu. Tapi dia baru menemukan bahwa dunia cat itu beda sama dunia makanan. Jadi ketika dia balik, saya interview 2-3 orang, dia kalah gitu. Kenapa? Karena ada 2 kandidat lagi yang lebih muda sedikit umurnya dari dia, dan dia bertahan di dunia makanan. Jadi itu yang saya bilang gitu. Kadang kita pindah, gaji betul lebih tinggi, tapi tidak berarti value Anda lebih tinggi. Jadi ada lagi contoh satu, dunia orang marketing FMCG, dia pindah ke bank. Teman-teman udah pasti tahu, lu kalau pindah ke bank, udah pasti paketnya paket bagus. Nggak ada yang jelek tuh, nggak ada. Apalagi orang marketing. Jadi ada satu orang marketing, kita cukup komunikasi sampai, Han, lu bantuin gue dong, gue mau baliknya, kayak gue bosen banget. Gajinya sih gede gitu. Karena gajinya udah keburu gede, nggak gampang juga dia balik ke industri itu. Kenapa? Karena supply-nya banyak, teman-teman di bawahnya juga naik. Terus dia bilang, gue rada nyesel juga sih pindah gitu. Jadi itu contoh gitu. So kalau kita cuma menganggap job kita itu sebagai job, that's what happen. Pindah yang dilihat gaji, kesannya exposure gitu. Dan saya selalu bilang rumput tetangga nggak lebih hijau. Dan itu yang terjadi. So have a purpose. Anda mau berkarya sebagai apa? HR. Oke, ya sebagai HR. Kalau HR mungkin masih agak beda ya. Tapi HR di bank mungkin sama HR di factory mungkin juga slightly beda gitu. Karena ada elemen blue collar-nya yang perlu di-handle gitu. So make sure. Tapi tidak bilang nggak boleh pindah. Makanya saya bilang have a purpose, but you can be flexible. Tapi you have a purpose. Jika kita tidak tahu, udah kerja sampai umur 35, dan itu sering terjadi, Han, gue actually kagak tahu gue mau kemana gitu. Dan itu sangat, it's very okay gitu. Kalau teman-teman merasa demikian, don't worry, it's very, very okay. For one reason, satu reason. Dan saya selalu ngomong dari dulu, 80% teman-teman SMA itu tidak tahu mau sekolah apa, 80% orang lulus tidak sekolah di bidang dia. Entah kenapa. Alasannya banyak gitu, tapi mungkin kita nggak bahas di sini ya. Gitu. Siapa di sini yang 80% tahu mau sekolah apa? Dan saya hanya bilang 20% yang tahu. Dan hanya 3% yang dia tahu mau sekolah apa, dia sekolah di bidang itu, sampai dia mati dia punya career, hanya 3%. Sisanya kita-kita. We do not know. Apapun alasannya, gue ambil bidang itu. Jadi, ketika udah sampai umur 35 atau 40, kadang kita bingung, is this what I want? Gitu. Gue kayaknya, gue nggak tahu sih Han, gue mau ngapain, tapi gue nggak mau yang ini. Gitu. So, kalau itu terjadi, Anda merasa gue nggak tahu purpose gue apalagi Han, apalagi ditambah company-nya nggak enak menurut dia, bosnya menyebalkan gitu ya, gajinya naiknya kecil sekali, nggak ada bonus gitu ya. Kalau liburan suka disuruh kerja gitu. That's what happen. Nah, kalau itu yang terjadi, well, banyak hal yang Anda bisa lakukan. Tapi kita akan kita akan sama. So, pertama, to make a job, to translate your job become a career, you need to have a purpose. But be flexible along the way. Jangan suka gampang-gampang pindah-pindah gitu. Itu selain merusak CV, gaji boleh naik, value belum tentu naik. Ini adalah yang saya selalu pakai untuk ukuran. Gampangnya adalah usia kita di 20 tahun pertama sama 20 tahun terakhir, di atas 60, itu masa-masa di mana kita cenderung tergantung sama orang. Mungkin kalau 60 sekarang sudah enggak gitu kali ya, umur 60 masih dipersip sehat gitu. Tapi sampai umur 23,
kurang lebih lah, batas orang kuliah, itu masa-masa kita sama orang tua. Jadi usia produktif kita sebenarnya adalah dari 23 sampai 53. Karena 2 tahun terakhir biasanya orang sudah galau karena bentar lagi mau pensiun gitu. So kita cuma punya 30 tahun. Dan di masa umur 23 sampai 30 adalah masa kita building foundation. Karena peserta tadi teman-teman umumnya di atas 40, saya akan skip bagian yang depan, saya akan ngomong bagian belakang. So, kita-kita yang sudah di atas 40, saya cuma mau bilang masih ada waktu jika Anda mau meneruskan karier Anda. Ingat, hukumnya 3. Punya distinguished career, punya positive money mindset, dan punyalah cara berinvestasi yang bijaksana. Dan itu masih ada waktu untuk melakukan sesuatu sebelum kita selesai di umur 55. Kerja maksudnya, bukan meninggal. Selesai itu masa kerja. Prinsip yang kedua, saya belajar ini dari senior saya gitu. Dan saya betul-betul ngerti dia. Dulu salah satu owner saya adalah salah satu orang yang paling berada lah. Kalau di daftar kantor pajak itu 10 besar katanya, konon 20 besar. Tapi dia punya cerita begini. Dia cuma bilang bahwa dia dididik oleh orang tuanya. Jika ada yang mendekat, bukan karena lu nggak boleh GR gitu. Kenapa? Karena lu nggak tahu dia datang karena apa. Terus senior saya ini bilang, "Honey, do you know," katanya, "lu akan ketahuan hebat atau hebat kalau lu udah nggak ada di sini." Gitu. Dan saya benar-benar adopt itu. Jadi jika sekarang orang respect saya di kantor, ya wajar aja, mungkin karena saya atasan dia gitu. Tapi apa benar-benar dia respect saya sesudah saya tidak menjadi atasan lagi, kita nggak tahu. Tapi saya belajar ada banyak sekali role model yang saya lihat, orang yang punya distinguished career, yang value-nya lebih tinggi dari gajinya dia, yang value lebih tinggi dari gaji dia, kemanapun dia pergi, reputation-nya selalu ada. Saya selalu, kemarin saya bilang sama Yudi, joking saya adalah, ketika kita satu hari retire, kita bikin tumpengan untuk bersyukur lu udah nggak ada, atau kita menangis karena lu pergi. Gitu. Saya akan skip ini cuma satu contoh, yang di sebelah kanan adalah senior saya. Itu contoh yang orang, bagi saya gitu ya, punya reputation dan punya value melebihi gaji saya. Dia orang engineer, dia seorang engineer, nggak ngerti kebun, tapi diminta menjadi CEO, dia belajar setengah mati menjadi CEO, dia membawa perusahaan itu go public, dia menaikkan profit sama asetnya 10 kali lipat dalam US dollar, dan sebelum dia retire, dia membawa itu IPO. Dan sesudah dia retire, dia ditarik kemana-mana untuk menjadi komisaris gitu. Karena dia termasuk orang yang sangat dikenal di dunia plantation. Dan dia nggak pernah keluar dari plantation. Dia dari engineer menjadi kontraktor, dia masuk ke perusahaan, dia bangun pabrik, menjadi CEO di dunia plantation. Sampai sekarang. Saya memperkenalkan dia ke sebuah company, ini ceritanya udah selesai, udah 2 tahun, tiba-tiba dia telepon saya, "Hari, gue lagi di Jakarta, lu datang ke BEJ, company-nya go public, dan guess what? Dia diminta jadi komisaris." Padahal dia umurnya udah hampir 65. Jadi sekarang dia sering bolak-balik. Dan saya selalu joking sama dia. Saya bilang, "Wow, reputasi lu tetap ada ya, bahkan lu udah nggak punya bangku itu lagi." Yeah, that's true. Itu filosofi kita dari dulu. Jadi saya cuma mau bilang, janganlah bangga ketika orang respect ke kita ketika kita masih ada bangku itu. Value kita teruji ketika kita sudah tidak ada di situ. Itu prinsip nomor 2. Your number. Jadi along the way, jangan berkecil hati, juga jangan jadi terlalu sombong gitu terhadap posisi kita, title kita. Itu yang kedua. So reputation is your number key. Kita semua tahu, saya percaya gitu. Ini bukan hal baru gitu, tapi benar-benar bagaimana kita menjalaninya. Nah itu satu hal. Sorry, ini tumpengan. Cuman benar-benar ada satu cerita dari teman saya kemarin, dia bilang, "Anak-anak gue minta tumpengan, Han. Kenapa? Si Anu, si bosnya gitu, pergi. Jadi semua orang bergembira. Jadi mereka mau bikin tumpengan." Terus saya coba komentar, sedih banget. Ya gitulah. Nah, itu contoh dan itu banyak. Gitu. Yang ketiga adalah, saya merasa, kita tahu semua, kita mesti humble gitu ya, kita mesti humble. Tapi saya pikir, mungkin kata yang tepat tuh begini, dan saya tahu teman-teman yang punya profil tertentu ya,
profil macan gitu ya, red lion gitu, atau orang suka taunya dengan dominant, sampai mungkin struggling dengan mendefinisikan humble. Tapi gini gampangnya, saya nggak ketemu bahasa Inggrisnya terus terang, tapi bahasa Indonesianya adalah orang yang sukses secara karier, yang value-nya lebih tinggi dari gajinya dia, adalah orang yang memiliki kemampuan melayakkan manusia. Itu dia. Kita boleh marah, dan saya terusan juga marah gitu sama anak buah saya gitu ya. Saya nggak bilang kita nggak boleh marah, kita juga nggak boleh bilang, oh Hani bilang kita mesti being humble, so we nggak. Just be ourselves. Kalau kita merasa perlu arogan yang positif, let's do it gitu ya. Tapi ingat, usahakan kita melayakkan manusia. Dan banyak sekali cerita orang yang kita anggap remeh gitu ya. Dan di dunia, saya belajarnya dari dunia keuangan ya. Maaf ya teman-teman yang dunia keuangan, sorry ya. Dan saya punya persepsi ya, di dunia keuangan, kamu hanya dinilai kalau lu bisa bawa deal atau nggak bisa bawa deal gitu. Sukses atau enggak gitu. Saya pernah dengar satu cerita, ada satu grup corporate finance gitu ya, masa saya bekerja di dunia itu, kalau lu sukses, udah pasti SQ business class, bahkan kalau boleh first class, udah pasti itu, for sure. Itu tiket di tangan, nggak mau tahu lu umur berapa, nggak mau tahu lu dapat deal, bapak lu punya, paman lu punya gitu ya, tiket di tangan. Tapi begitu lu nggak dapat deal, oke, dicariin tiket yang paling murah, ekonomi lu pulang. Kalau perlu lu pulang sendiri gitu. That's how capitalist gitu dunia itu. Dan di dunia seperti kadang saya banyak lihat, nggak cuma di dunia keuangan sih, sorry gitu ya, di dunia corporate adalah kita ketika kita di atas, when we stuck only the number bukan beyond number, kita tanpa kita sadari, walaupun kita nggak merasa, kita cenderung meremehkan orang lain. Kunci sukses orang yang di career adalah dia tahu kapan dia harus bersikap pede, yang mungkin sedikit berlebihan gitu ya, tapi kapan dia perlu melayakkan manusia, karena kita nggak pernah tahu orang yang di depan kita akan menjadi apa nantinya. So, rumus ketiga adalah heaven. Orang suka bilang EQ, fine, EQ penting. Tapi sebenarnya melayakkan manusia. Kita tetap boleh pede, arogan, sombong dalam konteks tertentu, dalam batas tertentu, tapi ingat itu. EQ. Contoh Bapak yang tadi saya kasih lihat tadi, salah satu yang dia lakukan adalah sampai hari ini, saya kadang amazed sama dia, kebetulan dia terlahir dengan memori yang baik gitu. Jadi dia ingat Hani ulang tahun kapan, dia nggak pernah absen. Saya kenal dia udah dari tahun 2006 ya, 2005 ya, sampai sekarang. Dia nggak pernah absen ucapin ulang tahun ke saya. Dia more or less ingat. Dan nggak cuma nama saya loh ya, sama semua anak buah dia di kebun. Dia remember. Itu kelemahan saya. Dan dia ingat nama lagi. Misalnya dia baru lihat, saya kenalin, oh Yudi gitu ya, Susi gitu, Linda gitu. More or less, nanti ketemu 2 bulan lagi, dia akan bilang, I think you are Yudi, right? Itu punya kelebihan dia. Dan dia menggunakannya. Jika kita tidak punya kelebihan, dan saya nggak punya, gunakan yang lain. Be humble. Melayakkan manusia. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, saya pikir wajar sama, semua orang akan ngomong, udah pasti bekerja keras, kita semua udah tahu, orang yang sukses itu bekerja lebih keras dari yang nggak sukses. Orang yang sukses bangun lebih pagi dari orang yang nggak sukses. Dia tidur lebih malam dari orang yang nggak sukses, gitu ya. Jadi, tapi satu yang saya mau soroti teman-teman di konteks ini, bukan cuma bekerja keras gitu. Tapi I guess adalah, do you always deliver apa yang lu janjikan? Itu satu hal yang saya pegang sampai hari ini gitu. Apapun yang saya coba, saya nggak selalu bisa gitu ya. Tapi saya tahu level yang memiliki tingkat kesuksesan, punya career dan value tinggi, they always deliver what they promise gitu. Pernah nggak kita menjanjikan sesuatu ke anak buah atau ke orang luar atau ke supplier gitu ya, dan we thought itu nggak matters gitu. Dan itu do matters sebenarnya. Dan kita akan selalu dikenang. Teman baik saya dulu kerja di, saya lupa ya, Adidas atau Reebok salah satu lah. Waktu itu dia bekerja sebagai bagian purchasing gitu. Bagian purchasing, satu prinsip dia nggak terima uang gitu ya, dia nggak terima kickback lah gitu. Which is itu oke, itu reputation. Tapi one thing yang dia bilang sama saya adalah waktu dia merit, surprisingly ampaunya gede sekali gitu. Dia bilang sama saya, oke. Terus kenapa saya bilang? Nggak tahu ya Hania, dia bilang.
Mungkin karena gue selalu, people respect me because gue selalu promise apa yang gue bisa lakukan dan tidak gitu. Dan dia selalu saklek ngomong di depan gitu. Dan saya pikir-pikir, oke. Sometimes kita suka nggak enakan. Mungkin ada teman-teman yang mungkin lebih straightforward dan lebih easy gitu ya. Tapi saya tahu juga banyak juga profiling teman-teman yang nggak enakan atau udahlah nanti dia juga ngerti gitu. So, jangan sampai cara thinking pattern kita atau profiling kita menghambat apa yang harusnya kita lakukan. Itu aja. Saya tahu itu nggak gampang untuk semua orang gitu. Kalau di kelas profiling saya bagi menjadi 4. Itu ada red lion, ada yellow chameleon, ada blue owl, dan ada green lamb. Dan kalau kita benar ngomongin, kita akan banyak melihat mendefinisikan deliver as promise itu ternyata tidak mudah buat semua orang gitu. So, saya nggak akan kasih satu tips yang berlaku buat semuanya. Saya hanya bisa bilang, kenali cara berpikir kita. Jika kita punya isu di situ, then work on it gitu. Either you find a coach atau you find a way untuk mengatasinya. Dan terakhir adalah gini. Saya menemukan di sampel survei saya, teman-teman yang sukses sampai umur 55 gitu ya, dihargai, value-nya naik. Mereka nggak pernah berhenti kerja gitu. Tapi mereka juga bisa enjoy. Nah, itu next step-nya. Cerita saya yang terbaik, bukan terbaik, maaf. Saya belajar ini dari sebuah sahabat saya, dan dia seorang ahli accident. Dia ahli di meneliti accident gitu, accident kapal terbang gitu. Dan orang itu sangat terkenal, he's an Indonesian, orang Indonesia, dan dia sangat terkenal sampai ke luar negeri gitu. Dan kalau di lingkungan tertentu dia ngetop gitu. Pokoknya hebat lah, dia sangat dedicated sama pekerjaannya, dia dari dulu di industri itu, dia nggak pernah kemana, disuruh kemana aja, assignment kemana aja dia jalan, always gitu, sehingga dunia internasional kenal dia, banyak orang kenal dia. Tapi ketika dia retire, dan satu dia nggak punya kehidupan lain, kehidupan dia hanya di pekerjaan itu dan istrinya. Gitu. Jadi ketika dia retire, dia mengalami masa yang struggling gitu untuk menghadapinya. Dan dia menjadi ada post power syndrome, dan saya tahu ini karena keluarganya membicarakannya dengan saya gitu. Dan ini kejadian udah lama ya, udah berapa tahun gitu. Dan itu juga membuat saya berpikir, karena saat itu saya sangat workaholic gitu, saya sangat pekerja keras. Kalau ada yang teman-teman saya di sini pasti tahu, saya bisa nggak cuti, saya bisa kerja sampai pagi, jam 8 saya udah nongol gitu kan. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun gitu. Saya pernah berapa tahun tidak pernah berlibur, dan saya pikir it's okay. Itu tanggung jawab, itu bekerja, I like it gitu. Saya punya satu teman baik sini setiap tahun pergi berlibur ya. Bagi saya dulu itu orang hebat juga ya. Saya nggak kepikiran tuh tiap tahun pergi berlibur ya. Tapi saya pikir-pikir mungkin lebih benar dia daripada saya gitu ya. Saya hanya bekerja dan saya nggak punya kehidupan lain gitu. Dan orang yang saya menemukan ternyata orang yang bisa sukses, punya career gitu ya, sampai umur 55, value-nya tinggi, dia segaji, dia mampu menikmati hidupnya juga ternyata. Dulu saya nganggap itu sebuah kejahatan besar jika tidak bekerja. Saya pikir, wah, berlibur ya, kerjaan gue gimana ya gitu. Enggak, so ternyata tidak. Sayang saya terlambat kenal teman saya yang satu itu gitu ya. Nah, gitu. Kalau saya kenal dari dulu mungkin terkontaminasi. Jadi teman-teman yang baru umur 40 gitu ya, bolehlah rajin bekerja. Bekerjalah dengan giat seperti rumus nomor 4 gitu ya. Lu janji report bisa nggak besok jam 8? Bisa gitu ya. Kalau perlu bisa nggak tidur gitu sampai malam, but you need to have a life. 2 bulan yang lalu saya mungkin again ada satu teman yang mau pindah kerja gitulah ya, mau pindah kerja. Terus istrinya, Han, lu bantuin gue dong, laki gue mau pindah kerja. Ya udah, biasa kalau gitu oke lah, saya terima. Saya cuma tanya sebentar, dia seorang supply chain, mau pindah dari sebuah pabrik makanan ke pabrik makanan lain gitu. Itu dia tanya, Ci, pabrik makanan maksudnya yang dia mau tuju gitu, bagus atau enggak gitu. Oh oke. Saya tanya dulu, lu mau pindah kenapa? Oke. Kalau orang udah mau bilang, saya nggak suka sama bos saya. Oke. Saya tanya dulu, oke. Ya. Nggak suka sama bosnya kenapa? Gitu kan. Banyak kan? Ya, bos gue tuh nggak ngerti kerjaannya. Oh, oke.
Terus dia bilang mau pindah gitu. Singkat cerita. Tempat yang dituju tuh tidak lebih enak gitu, karena kebetulan saya punya orang di situ. Teman saya bilang jangan masuk gitu. Yang masuk sini bego gitu kan. Saya nggak tahu kalau orang suka dengar gitu ya. Bego aja. Dan udah biasa, maaf ya teman-teman HR ya, saya tahu ada beberapa teman HR di sini, kalau lagi interview, udah pasti bawaannya lebih manis. Ya kita mau orang masuk kok, gitu ya, masa lu terangin yang jelek-jelek gitu ya. Udah pasti tuh. Saya balik ngomong sama dia, dan saya tanya, lu kenapa mau pindah sekali lagi? Iya, satu, dia nggak suka bosnya, oke. Yang kedua, katanya gajinya lebih tinggi. Oke, ya udah. Terus saya tanya, selalu pertanyaan saya, lu punya tabungan berapa bulan? Nah, teman-teman, saya akan nanya juga, kalian nggak usah jawab ke saya. Kalau orang berhenti kerja sekarang, punya tabungan berapa bulan? Saya selalu bilang 2 tahun. Jadi kalau belum punya tabungan 2 tahun, jangan jalan-jalan kayak teman saya ya. Mungkin teman saya itu udah lebih dari 2 bulan, 2 tahun kali. Jangan jalan-jalan, mesti simpan 2 tahun. Kenapa orang suka bilang 2 tahun? Cari kerja di Indonesia nggak gampang, Bo. Gitu loh, nggak gampang gitu ya. Jadi orang suka tanya, jadi gue gimana Han? Mana mungkin gaji gue? Yang lebih lucu ada satu teman saya dari bank pindah ke satu startup. Han, gue udah hitung-hitung, gue gimana bisa dapat 2 tahun Han? Kalau gaji gue X misalnya, anggaplah 50 juta gitu, atau 30, gue kali 12 kan segini. Nggak cukup Han, kapan kekumpulnya? Lu berapa tahun ngumpulinnya? Gue nggak suruh lu ngumpulin besok. Itu lu nggak mesti ngumpulin dari muda kali. Oh iya, oke. Ya, make sense. Terus ada yang nanya, gimana cara ngumpulin, Han? Ya bisa, terima THR, lu jangan pakai lah. Kenapa lu mesti pakai THR-nya? Orang kan gitu kan, boleh THR, ada tambahan buffer sebulan. Kita bisa beli handphone, beli ini, beli jalan-jalan, gitu kan. Saya suka. Saya mungkin beruntungnya pernah satu masa 7 tahun saya nggak cuti. Saya nggak jalan-jalan. Nah, teman saya hobi jalan-jalan, pasti akan bilang saya bego, gitu. Ya, maybe I'm that stupid. Jadi THR ya saya kumpulin gitu. Jadi saya rajin sekali ngumpulin uang THR saat itu. Tapi intinya gini lah, so punya 2 tahun. Ya, balik ke cerita teman saya tadi, hubungannya apa gitu kan. Terus saya tanya, oke, ya udah. Punya tabungan berapa? Dia hitung. Iya, Ci, cuma 6 bulan ya. Oke. Terus kalau lu pindah gak betah, lu 6 bulan bisa hidup gak? Dia pikir. Oh, oke. Terus saya tanya, kegiatan lu apa? Investasinya apa? Dia punya kos sekarang. Dan kamarnya itu sudah berkembang. Dan dia udah beli lahan kedua di daerah pula. Wow, oke. Terus saya tanya, lu senang urus kos? Senang, dia bilang. Saya senang Cik bertukang, benerin gitu. Terus dia bilang, dia hobi lagi ngurusin kosnya. Gitu. Oke. Nanti kalau saya udah pensiun, dia bilang, gue mau urus kos. Dia bilang gitu. Saya cocok kok. Kalau saya terusan nggak suka. Saya lihat air bocor aja, saya pusing gitu kan. Dia suka. Oke. Iya. Jadi selain kerja, dia mulai cerita tuh, selain kerja kalau pulang saya ngurusin kos, kalau ada yang listrik, ada yang lampu. Oh, okay. Terus ngapain lu pindah ya? Dia diem. Jadi tujuan lu apa? Iya Ci, sekarang gaji gua kan berapa dia ngomongnya? 17 juta. Dia mau naik menjadi berapa lah? Di atas 20 tapi nggak sampai 25. Terus kita hitung matematika gitu, sama uang kos dia gitu. Terus saya pikir-pikir, kos lu bisa berkembang nggak? Terus bisa. Dan singkat cerita, intinya dia nggak jadi pindah. Kenapa? Karena dari investasi kos dia, kalau tujuannya adalah, karena dia udah hampir umur 50, kita udah mau 50, ngapain pindah-pindah? Saya suka pusing gitu. Udah 50 terus pindah-pindah nggak mikir gitu ya. Terus akhirnya nggak jadi pindah. So, dia bilang, udah akhir cerita, udah 2 bulan kemudian, dia telepon, Cik, thank you ya, gue nggak jadi pindah. Tahu kenapa teman-temannya nggak jadi pindah? Bosnya dipindahin. Tuh kan, gue udah bilang, rumput tetangga lebih hijau. Karena saya udah bilang, bos lu bego ya, berarti yang pasang dia lebih bego ya. Bener kan? Kalau lu berasa bosnya bego, berarti lu mau bilang CEO-nya bego gitu. Kenapa lu gak sabar sebentar? Lu lihat aja, kalau bener dia bego, yang atas lihat gitu. Kalau enggak, ya artinya mungkin Tuhan mau lu latihan sabar kali kan gitu ya. Biasanya kalimat apa lagi gitu kan? Gitu. Tapi saya bilang, udahlah. Terus karena dia cerita soal periode BOD, penggantian, bentar lagi mungkin benar penggantian. Tapi sebenarnya terus dia cuma bilang kalimat, ternyata benar juga ya Ci ya, kegiatan gue di luar usaha kantor, itu ternyata membantu gue, memberikan dia kehidupan. Dia bilang, gue kalau pulang, udah urusin kos, gue nggak stres gitu. Oke, menghasilkan uang pulang. Dan sekarang bisa jadi pensiunnya dia gitu. So, sana. Terus ada yang pernah nanya gini, Han,
Orang bilang, lu mesti dagang baru bisa sukses. Nah, maka tadi saya tanya tuh, 18% business owner. Tapi sisanya kan bukan business owner ya. Oke. Terus saya bilang, kalau semua dagang yang jadi karyawannya siapa? Kan gitu kan. Dan sorry ya teman-teman, saya mau bilang dagang nggak buat semua orang. Biasa terjadi mismatch. Orang yang harusnya dagang, pengecut banget gitu. Kerja terus gitu. Harusnya kalau dia dagang bisa sukses gitu. Ada yang nggak bisa dagang, harusnya kerja, dagang terus. Dari satu bangkrut, dari tutup, bangkrut lagi gitu. Dan saya punya teman, satu bisnis partner saya, teman baik suaminya gitu. Bisa bayangin ya teman-teman, dia pinjam loan dari satu loan, bayar kegiatan operasional. Saya sampai bingung, gila banyak banget ya tuh aset ya, dia pinjam, ya jaminin, buat operasi bayar gaji. Kapan dia dagang? Dia nggak bisa dagang, tapi dia memilih dagang. Yang terjadi itu mismatch. Nah balik, terus saya juga dulu terusan agak kepikiran, bokap gue bangkrut, wah saya udah punya satu cerita buruk tentang usaha bangkrut, itu bikin saya jadi penakut gitu ya. Adik saya yang nggak ada di zaman itu si kagak penakut, gua jadi penakut. Tapi ada yang bilang, Hani, bisnis nggak semua orang. Lu bisa sukses kok secara karier. Tapi kan kita kerja di 8 jam 5, ya jam 6 jam 7 lu ngapain di rumah? Nonton sinetron? Main chat? Atau mungkin kayak teman saya cari tempat liburan gitu ya. Berlibur kan. Oke, tapi intinya adalah diajarkan. Even Anthony Robbins aja ngomong, lu kerja jam 8 sampai jam 5, 2 jam pulang sampai jam 7, lu masih ada waktu 2 jam setiap hari, Senin sampai Jumat, lu masih ada waktu Sabtu Minggu. Kalau lu nggak nonton sinetron, nggak nenangga ngobrol yang gosip, yang enggak, you still have time to develop your empire. Which is true. So, asosiasi saya adalah jangan terlalu melekat pada pekerjaan. Ada juga yang melekat pekerjaan gini, jadi belagu gitu loh. Dan maaf ya orang finance itu ya, kadang gitu ya, orang yang pegang buku cek biasa dipersip belagu gitu kan, karena dia pegang buku cek gitu, dia pegang buku cek. Semua orang tolong, misal Bu Linda, tolong Bu Fibra gitu ya, ceknya keluar gitu. Ya, saking terlalu berasosiasinya gitu dengan pekerjaan itu, jadi dia nggak punya kehidupan lain. Dan ada yang tahu kalau kemana-mana bawa token BCA 20, ada yang tahu nggak orang kayak gitu? Orang treasury itu. Dia pergi berlibur aja, pulang kemana ya? Riau ya. Dia bawa token 20. Jadi satu tas, terus satu tas lagi. Terus bosnya sih ngomong, gue sebenarnya heran Han, gue nggak sudia bawa token begitu banyak. Iya, tapi kalau Bapak perlu kan saya tinggal gampang. Jadi itu token dibawa kemana-mana gitu. Oke sih. Gue sih kalau jadi bosnya, gue sih happy-happy aja gitu ya. Kapan jam gue lagi kemana, bayar 2 juta ada token gitu ya. Tapi you have no life. Dan saya bilang, you have no life. Saya dengan kurang ajarnya gitu ya. Nggak punya life. Dia pikir life ya. Dia cuma lihat saya gitu ya. Mungkin dia pikir itu pertanyaan apa gitu. Tapi kita perlu setia sama pekerjaan kita perlu bertanggung jawab. Jangan juga gitu ya, udah jam 9 tutup telepon. Bos telepon itu nggak mau terima gitu. It's my rest time. No, yang nggak usah begitu-begitu juga gitu ya. Tetap yang wajar aja lah. Tapi lu punya life gitu dalam kehidupan sendiri. Lakukan sesuatu, apapun itu. Dan siapa tahu, sesuatu yang Anda lakukan, kan Tony Robbins bilang, building your empire means something to it. Ada yang juga bilang ke saya gini, tapi gue nggak suka dagang, Han. Ya, saya juga pikir nggak suka. Gue berinvestasi di mana? Ya, banyak keuangan, saham, deposito, tapi gue nggak ngerti. Ya, lu belajarlah. Ya, lu belajar dong. Nggak mungkin kan kita berharap orang ngasih tahu kita terus gitu. Makanya sekarang kalau banyak teman-teman bilang financial literacy, itu bilang kita bertanggung jawab untuk belajar juga. Kita nggak perlu jadi ahli saham, baca grafik. Saya suka dengar teman saya cerita bahasa grafik, saya si FA aja gue nggak ngerti-ngerti. Dia bilang, iya, nanti dia bilang, apa ya istilah dia ya, lu lihat Han, barnya kalau ketemu sama bar ini, dia akan kurva naik, dia akan turun. Oke, di CFA gue sih nggak belajar gitu sih ya. Jadi gue juga nggak ngerti. Tapi ya, itu cara orang belajar. So, belajar. Nggak ada yang mudah di dunia ini, termasuk belajar investasi. Termasuk belajar investasi keuangan. Banyak kok training tentang investasi keuangan, dengerin aja. Investasi bond seperti apa, saham seperti apa. Kalau kalian mau, enggak, gue mau buka toko bunga, then do it. Yang penting lu suka bunga. Jangan model kayak saya. Kalau teman-teman baik saya tahu saya mau buka restoran, pasti saya diketawain, gue masak aja nggak bisa kok.
gitu. Lakukan sesuatu yang memang kita bisa dan kita kuasai gitu. Jangan ikut-ikutan. Yang suka gitu kan, ikut-ikutan. Makanya kenapa beyond number saya, kalimat terakhir adalah wise investment for the future. Klien saya cerita, dia punya teman mau buka salon. Oke, mau buka salon. Tapi dia modelnya, maaf, ibu rumah tangga yang nggak pernah usaha, tapi dia buka salon kayaknya enak gitu. Wah, ya udah, ya bukalah salon. Teman-teman baiknya termasuk klien saya udah bilang, jangan buka, lu kalau nggak tahu industrinya, lu pasti dibohongin gitu kan. Bener aja, dibohongin. Dibohongin tukang gunting rambutnya lah, dibohongin tukang cucinya lah. Terus saya bilang, saya kan nggak ngerti industri itu. Emang bisa dibohongin apa salon? Saya bilang, ya nggak ada barang. Banyak lagi obat rambut, obat apa. Terus dia bilang, untung lu nggak buka. Ya gue juga nggak mau buka gitu ya, gue juga nggak ngerti gitu kan. Gue akan nilai rambut bagus atau jelek aja, gue kagak tahu ya. Pakai cat rambut ungu atau cat rambut merah, how the hell I know gitu kan, ya suka-suka orang gitu kan. Tapi kalau orang itu demen salon, mungkin dia bisa takar, oh oke, warna merah muda akan jadi tren gitu ya, oke dia beli. You have to learn. Jadi punya asosiasi itu jangan berlebihan lah. Jangan seperti bawa token kemana-mana, juga jangan. Dan banyak orang yang terlalu berasosiasi pekerjaan, kadang itu jadinya defensif. Takut banget orang ngegantiin dia. Jadi dia nggak mau ngajarin orang. Dia nggak mau ngajarin orang, atau dia takut sekali nilai dia berkurang di mata bos gitu. Dan ciri-ciri people yang terlalu associate ke pekerjaannya. Ya. Jadi intinya biasa-biasa aja, perlu berasosiasi, nggak usah nempel, Bo, gitu ya. Kita kawin aja, kata teman saya juga nggak nempel begini banget gitu ya. Kalau kita kawin aja nggak nempel gini, ngapain kerjaan lu tempel begini, udah begini lagi gitu, nggak usah. Biasa-biasa aja. Dan punyalah kehidupan di luar, oke? Karena, ini prinsip, saya bersyukur lagi. Nobody is indispensable di pekerjaan, itu hukum. Tidak ada orang yang tidak tergantikan. Dan I'm sorry to say, kalau saya survei, banyak yang, ya gue tahu, tapi tidak menyadari. Siapapun lu, gitu ya, lu mau Anthony Salim punya PA, atau lu punya presiden punya asisten, gitu, satu hari lu akan tergantikan kok. Dan be ready for that. Gitu. Be ready for that. Anytime. Dengan COVID begini, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, lebih mungkin lagi. Dan kadang orang bilang, ya gue mesti siap-siapan, gue mesti bisa sehebat mungkin, nggak, santai aja, asosiasi, nggak sampai begini ya, nggak sampai begini. Oke, ya. Oke, ada yang mau tanya? Nanti soal liburan kita ngobrol lagi. Oke, satu lagi. Ini, siapa di sini yang kalau dikasih feedback baperan? Oke, nggak usah angkat tangan gitu ya. Kalau saya dulu juga baperan soalnya. Gue berasa, siapa lu gitu ya kasih gue. Zamannya itu karena saya nggak pede. Jadi ketika dikasih feedback, saya selalu berasa saya dicap nggak bagus gitu. Dan saya mesti tunjukkan gue bagus gitu. Nah, saya belajar bahwa orang yang sukses secara karier itu pandai, ya, quote saya, pandai mencari feedback yang berguna buat dia. Jadi dia dengerin semua, dia akan bersikap sopan, dia dengerin gitu ya, dia ambil yang berguna. Nggak akan ada mukanya, ya, I know what you're saying. Ya, I know, tapi mukanya cembetut gitu. I know, tapi mukanya cembetut gitu. Ada kan ya gitu. Habis itu, gebrak, tutup pintu. Gue lagi bete sama si Hanihat, dia pikir dia siapa kasih gue nasihat, bla gitu kan. Boro-boro masuk feedbacknya. Dan saya belajar bahwa walaupun sesusah apapun, setaf apapun, belajarlah terima feedback. Karena kadang kita nggak tahu. Satu lagi adalah, saya belajar ini dari satu orang sales gitu. Dia bilang sales itu kayak panglima militer, Han. Terutama kalau branch-nya banyak gitu. Kalau gue nggak baik-baik sama anak buah gue mana tahu ada barang hilang di toko, katanya. Gue perlu bikin dia report ke gue. Jadi salah satu cara dia adalah ketika dia berkunjung, kamu ada feedback apa buat saya? Gitu. Dia akan bertanya. Dia akan make it so open, jadi semua bawahnya willing untuk kasih feedback. Bagi saya, salah satu management skill yang penting sesudah critical thinking adalah cara memberi feedback dan cara menerima feedback. So, pertanyaan saya ke teman-teman semua. Ada beberapa pertanyaan, Yud, nanti dibantu ya, Yud ya. Yud, oke. Kalau yang merasa baperan, terima feedback, ya udah waktunya, nggak usah baper.
Kadang kita nilai aja, oke, kita punya power kok untuk milih mana yang kita mau terima, mana yang kita nggak mau terima gitu. Tapi dalam banyak hal kita akan sangat surprising feedback yang kita dapat bisa membantu karir kita. Gitu. Saya mau go to the question, jadi saya akan bilang begini untuk poin ini. Ketika saya umur 35 sampai 40, honestly ada beberapa keputusan yang saya regret. Walaupun dengan usia saya sekarang, saya belajar menerima konsekuensinya gitu. Salah satu reasonnya saya pikir adalah saya merasa tidak ada yang saya bisa ajak bertanya gitu. Dan again saat itu nggak ada coach, nggak ada mentor seperti sekarang gitu. Tapi mungkin itu juga kebodohan saya aja, saya nggak mau bertanya gitu kan. Atau mungkin juga kesombongan saya merasa kenapa gue mesti bertanya, gue bisa pikir sendiri kok, gue ikut training problem solving decision making, nilai gue paling bagus gitu. And we thought we can solve our own problem gitu ya, we forget gitu. Kita bisa solve isunya orang, biasa kita nggak bisa solve isu sendiri gitu. Itu juga yang mendorong saya sebenarnya mau doing sedikit bagian, saya kan mostly di consulting lah, headhunting, di coaching, karena saya pikir ya gue cuma mau jadi teman ngobrol aja gitu. Knowing pada ada momen tertentu di mana saya membutuhkan sebuah advice, gue nggak tahu mau nanya siapa gitu. Dan saya mengambil keputusan yang itu keliru. Yang saya bisa bilang, if I can turn my clock back, I think I will do it differently. Gitu. So, untuk teman-teman yang udah usia di 40 ke atas, whatever posisi kalian sekarang, whatever career kalian sekarang, mau value-nya di atas, saya percaya kalian value-nya di atas gaji kalian. Tandanya orang datang ke kelas ini, gitu ya. Gitu kan ya Yudi ya, yang datang ke kelas ini, value-nya di atas gaji, gitu ya. Well, okay. Be a mentor, be a coach. Percaya sama saya, banyak orang yang perlu, even cuma teman diskusi. What should I do in terms of career? Kalian nggak menjadi headhunter, tidak berarti kalian nggak bisa kasih. So speak from your experience. Saya sangat encourage kalian go out and help young people gitu. Satu klien saya bilang, ketika saya cerita mau ngadain, honey, I think you have to do it gitu. Dan saya bilang dari awal, target market saya di atas 40. Terus saya bilang, ngapain? Umur 40 udah nggak bisa dirubah, katanya. Lu nggak usah urusin dia orang. Oh, oke. Pas saya benar ya. Terus, iya, yang anak muda itu katanya mesti dikasih tahu katanya. Satu katanya, asal gaji, dia bilang, saya pusing katanya, anak-anak baru saya, begitu gajian ganti handphone, katanya, gua aja nggak ganti-ganti handphone katanya. Begitu dengar saya ada kelas positif money mindset, you have to do it to the youngster umur 23. Saya pusing gitu ya. Saya selalu merasa nggak bisa ngomong sama teenager gitu kan. Ya, tapi be there for them. Kalian nggak akan tahu gitu. So, do a coaching certification dimanapun, be a career counselor gitu untuk mereka. Bantu mereka menemukan passion-nya kalau belum ketemu gitu ya. Kalau udah ketemu, bantu mereka even make simple decision, gue pindah atau enggak ya gitu. How should I deal my boss itu? She's good gitu. Kita pasti udah ngalamin semua kan. Pasti kita akan bilang anak sekarang nggak ada resilience-nya. Kita dulu mau dibego-begoin juga kita tetap bekerja gitu kan. Nah, be there for them, be coach for them. Because trust me, a lot of people need advice. A lot of people need your help. Gitu. Oke, mungkin itu dulu Yud. Kita ngomong ke pertanyaan dulu Yud. Boleh nanya? Ya, silakan. Ya, silakan Putri. Sebelum saya masuk ke yang chat box. Oke, Mbak Ani, menarik sekali. Sekarang ini saya bekerja di sebuah perusahaan yang 70% milenial. Jadi rata-rata anak muda, dan kalau saya perhatikan daur hidupnya itu nggak lebih dari 2 tahun. Nah, dia berpikir bahwa sekarang gaji sekian, kemudian dia akan cari internal recruit di satu perusahaan yang sama untuk pindah bagian supaya menaikkan gaji atau menaikkan posisinya. Nah, ini fenomena seperti ini gimana terhadap karir dia sendiri nantinya untuk anak-anak tipe-tipe seperti ini. Terus kita bagaimana? Jadi, Coach Tri, ya. Oke, kalau untuk Coach Tri sebagai recruiter atau sebagai bos, saya cuma punya satu senjata ampuh. Jamin itu pasti membantu gitu ya. Yang sabar aja. Nggak ada.
Nggak Ini ada. ujian ya. Gitu. Ya, ujian. Ya udah, perbanyak rekrutmen. Kalau klien saya pertama kali nggak bisa terima, dia bilang, I give up, honey, I really give up. So, ya udah, dia perintah ke HR, bank data banyakin aja gitu. Oke. Karena kalau saya balik ya ke fenomena yang ini. Sorry, Coach Tri, milenialnya umur berapa kalau saya boleh tahu? Below 30 atau above 30? Below. Ya, dugaan saya below 30. Ya. Kalau di kurva saya udah bilang 23 sampai 30 walau-walam. Kalau saya interview orang aja, anak baru, umur 23-30 gue nggak mau lihat dia mau kerja, asal jangan kebangetan. Jangan 8 tahun dia pindah company 12. Nah, itu kebangetan sih, itu saya nggak terima. Tapi kalau 8 dia 4-5 company udahlah ya. Setahun pertama admin, setahun berikutnya officer, setahun berikutnya entah pindah ke project mana. Nanti ada lagi idealis dia kerja di NGO. Terus kenapa balik? Saya pusing, Bu. Oh, oke. Itu masa mereka mencari sebenarnya, Tri, menurut saya. Jadi kalau saya, daripada lu sakit hati, lu pusing, lu jantungan, well, mendingan bank datanya aja lu banyakin. Nah, terus kalau Tri tanya gitu ya, itu keponakan gua, Han, gimana dia bisa tahu value-nya dia? Well, dia nggak bakal tahu sih, Tri, terus sampai dia kebentok. Oke. Dan prinsipnya anak milenial nggak bisa dikasih tahu, walaupun mereka perlu dikasih tahu. Jadi kalau saran saya sebagai HR, Tri bisa bawain konsep seperti Beyond Number, kasih tahu fakta umur masa produktif, dan kasih tahu aja soal beda value sama gaji. Menurut saya. Kalau sisanya yang lain, sing sabar. Cuman itu jawabannya. Karena HR yang lain juga mengalami hal yang sama, bukan lu doang. Oke, thank you. Oke. Jadi artinya yang perlu dibuat kita aware juga adalah kita perlu jangan sampai yang hanya mencari bukan salary ya, bukan cari value gitu. Hanya dicari salary ataupun jabatan, tapi value-nya malah menurun gitu. Nah, ini yang perlu sangat diwaspadai oleh kita semua. Oke, thank you Bu Tri untuk pertanyaannya. Ya. Dan sorry, Yudi, saya mau tambahin, kadang cilakanya kita nggak tahu value kita lebih kecil until things happen. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Cekotim. Bagaimana kita tahu bahwa value kita itu sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil dari salary? Nah, bagaimana cara kita untuk tahu objektif atau subjektifnya gimana? Biasanya kita akan tahu dari orang luar. Karena itu, satu ya, value tidak datang dari kita ya, dalam konteks ini. Value itu persepsi orang luar terhadap kita, Kotim. Jadi, hal simpel saya suka bilang, ada yang tanya juga, well, kalau ada terjadi pemutusan hubungan pekerjaan, lu di daftar atas atau lu di daftar bawah. Itu contoh. Itu paling gampang. Misalnya, teman saya Linda gitu ya, mau pecat orang, Hani nomor 1 dipecat dulu gitu. Gajinya kegedean, dia nggak ada kontribusinya. Then it means, right, secara tidak langsung, gaji lu dianggap tinggi dan lu nggak ada value-nya. Itu satu. Yang kedua adalah, seberapa, kalau kita udah di level atas, umumnya di a certain indicator, kita bisa increase the value company atau enggak, bukan cuma saving cost ya teman-teman. Kalau saving cost bagi saya itu level yang middle lah. Kita yang di atas, itu biasa how do you contribute terhadap company strategically, apakah lu bring new customer atau new merger punya partner, atau di asal penting yang lu benar-benar lakukan menjaga keseimbangan. Nah, bedanya satu. Kadang, teman-teman, ada yang lo orang pikir, itu orang, si Hani kerjanya apa gitu ya, tapi dia dipakai terus. Kadang perceive value adalah menenangkan hati, juga bisa dianggap value dari pemberi kerja. Jadi, nggak ada rumusan yang pasti kok, tim. Tapi, kalau kita di level atas, umumnya kita kurang lebih tahu. Is our value higher or lower than the salary? Okay, thank you, Han. Does that make sense, Kotim? Yes. Jadi tidak selalu kuantitatif atau objektif ini ya. Okay. Dan maaf ya Kotim, kita aware aja dengan konsep ini itu cukup kok. Oh, Hani bilang value sama gaji nggak sama, yaitu. Saya pikir kalau kita menerima rumus itu, besok pasti kita perilakunya udah lain kok, Kotim. Sekedar kita aware aja enough. Achieving KPI aja tidak menentukan bahwa dia punya value lebih itu seperti gitu. 3 tambah 3 atau 3 kali 3. Oh, iya. Banyak orang yang KPI-nya masuk, tetap kalau ketika ada apa-apa dia dipecat dulu kok. Mungkin salah satu. Make ours. Yes, please.
Mungkin salah satu indikator yang bisa kita pegang tadi, yang contoh pertama, di ranking posisi mana yang paling cepat atau paling dipilih atau paling last the list yang dipilih, atau perceived value itu tadi, bahwa ya tetap aja dia di keep gitu supaya orang ternyata memberikan satu ketenangan di dalam itu juga mungkin salah satu indikator. Jadi kalau gitu nanti di kantor Sekotim perlu bikin ini ranking yang pertama dipecat gitu. Ya gue masuk kemana gitu ya. Ya semua tahu dia punya persib. Saya punya teman baik yang saya tahu nggak kerja seminggu 5 hari, tetap aja kepake tuh. Kalau nggak pikir lu punya value lebih tinggi dari gajinya, mana mungkin gitu kan. Gitu. Oke. Coba kalau ada, nanti saya tanya, boleh sebut ya, coba kita tanya, kenapa lu bisa ya kerja seminggu nggak 5 hari gitu, tapi kepake terus gitu. That's fair, right? The value is higher than the salary, toh? Gitu kan? Walaupun mungkin kita bisa bilang dia negonya pinter kali ya mungkin. Tapi enggak. I believe at the end of the day management tahu. At the end management tahu what we can contribute, and that determine the value. Jadi menaikkan kita punya KPI aja enggak cukup ya teman-teman ya. We have to find a way, mempangkatkan, bukan menambah, bukan mengalih. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan dari Cisusi Wati. Tanya adalah inside wealthy itu apa ya maksudnya, Bu? Konsepnya sederhana. Kita gini, banyak manusia, banyak karier, kita merasa kita gagal atau berhasil di karier, tergantung luar. Bos gue menyebalkan, perusahaan gue nggak ada visinya. Lu tau nggak bos gue? Ditanyain visi nggak tahu gitu ya. Bos gue nggak decisive. Jadi apa-apa nyalain orang luar gitu. Oh, dia bikin merger acquisition gagal, makanya kita semua dipecat. So anything alasannya luar gitu. Kalau beyond number itu mulai dari dalam dulu. Well, seperti saya bilang, nobody is indispensable, tidak ada yang tak tergantikan. So, jadi kita harus punya paradigma di dalam, dan kita bersiap-siap, kita nggak cuma nambah 3 kali 3, kita nggak cuma 3 kali 3, kita 3 pangkat 3, dengan 7 nomor itu. So, itu yang saya sebut wealthy insight. Kita punya, wealthy itu kekayaan, bukan kaya. Kekayaan paradigma di dalam, supaya kita bisa memilih respon apapun terhadap situasi eksternal. Jadi jika kita sukses di karier, ya salah satunya karena paradigma kita. Tapi kalau kita gagal di karier di satu titik, ya lu jangan nyalain orang gitu ya. Mungkin dari kitanya ada yang belum pas. Itu yang dimaksud dengan wealthy insight. Jadi maksudnya dari paradigma. Ya. Jadi kita kaya di dalam, Yud. Kita kaya resources, kita kaya kemampuan untuk bertahan, kita punya kekayaan akses positivity, gitu ya. Kita punya kekayaan untuk mampu bertindak dalam kondisi stres. Jadi kita kaya di dalam sebelum kita bisa keluar. Semoga menjawab yang bertanya. Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau untuk CV berapa tahun pantasnya untuk mutasi kerja? That's a very good question. Saya akan bilang begini. Saya punya asumsi biasanya 8 tahun tuh, Bu. Salah nggak itu? Nggak salah benar. Tapi gini, bukan lamanya bekerja. Kita bisa lama di sebuah perusahaan 20 tahun, tapi cuma jadi akuntan terus. Mungkin kan? Jadi, exposure yang terjadi. Tentu jangan pakai nama exposure lu tiap 2 tahun pindah gitu. Jadi bukan lamahan, gue 8 tahun baru pindah, gue keren kan? Wah ya depend. Kalau lu 8 tahun cuma kerjain closing reporting doang, itu nggak keren buat saya. Atau 8 tahun kita buka cek terus gitu ya, itu nggak keren gitu. Jadi, dia yang manggil ya, bentar ya. Jadi 8 tahun itu adalah exposure. Nah, contoh tadi yang nanya siapa Yud, Mal? Cisusi. Oh, Susi. Oke. Balik ke tujuan kita gitu. Misalnya, let's say Susi bilang saya orang supply chain, let's say for the sake of discussion gitu ya, atau orang QA gitu. Kalau kita fokus di QA, kita pindah-pindah bagian seputar QA, lu 8 tahun di situ dan itu top. Tapi kalau kita cuma di QA, cuma ngejar laboratorium test doang, 8 tahun, lu cuma naik pangkat sekali 2 kali selama 8 tahun, I don't think you are good enough. Jadi jangan pakai tahunnya, tapi exposure value-nya. Dan masalahnya exposure value itu nggak ada standar baku gitu, nggak ada rumus matematikanya. Sama kayak value gitu. Jadi kita perlu pandai-pandai ngecek ke industri.
Nah, itu yang saya nggak cover di sini. You have to check the industry. That's why, kenapa saya sangat menentang orang pindah-pindah industri nggak karuan, pindah-pindah bagian nggak karuan dengan alasan gua mau belajar. Saya paling penting itu kalau dengar interview tuh, saya mau belajar, Bu. Ya hasilnya. Kalau lu 2 tahun pindah supply chain, pindah ini, lu belajar apa gitu? Saya punya satu yang 2 tahun pindah itu, saya sampai tanya, saya sampai bingung, dan enggak Bu, 2 tahun kok saya, elah. Saya bilang 1,5 tahun, dia bilang 2 tahun bagi dia tuh lumayan gitu, pindah tiap 2 tahun itu oke. Gitu. Terus saya cuma nanya gini, kamu orang sales? Ya. Kamu pindah 2 tahun pertama kamu pindah, biasa ngegantiin orangnya? Iya Bu, saya ngegantiin orang. Oke, ya udah. Biasa tahun pertama pasti disuruh bersihkan? Ya udah pasti dong. Lu kalau ganti leader pasti ada apa-apa lah, ya. Habis itu lu ganti, oke. Biasa berapa lama? Setahun, saya mesti ganti, pindah Bu, oke. Terus yang kedua, ya, saya baru mulai beberes, bikin planning. Terus habis itu lu keluar. Then, how do you know lu berhasil atau enggak? Ibu paham ya maksud saya? Karena makin ke atas, Bu, kalau kita mau ditentukan value tinggi, bukan, lu tahu apa, Bu? Coba terangin, nggak ada yang interview kita umur 45 tuh nanya. Nggak ada juga yang nanya orang finance, lu bisa debit kredit. Atau lu ngerti cara deal sama bank, itu udah pasti dia nggak tahu. Kita diminta untuk handle situasi yang difficult, udah pasti. Success story kita apa gitu? Itu maksud saya. Is that menjawab, Bu? Oke, thank you, Bu. Saya kebetulan di bank ya. Jadi kalau di bank itu untuk mutasi antar kantor itu sekitar 4 tahun. Jadi kalau saya hitung 8, halo. Kalau saya hitung 8 artinya saya punya dua cabang. Jadi contohnya misalnya di Jakarta Utara cabang katakan di Muara Karang, terus dipindahkan ke cabang yang lain misalnya gitu. Jadi kenapa saya pakai itu? Makasih, Bu. Bu, mungkin kalau dalam konteks orang yang industrinya standardized, ya tiap cabang itu sama, mungkin Ibu bisa menilai setiap kali Ibu pindah, exposure Ibu bertambah nggak, Bu? Ada case khusus nggak yang Ibu selesaikan? Ada, maaf, klien gede nggak yang Ibu handle? Saya cenderung lihat ke sononya gitu. Saya nggak akan tanya, Ibu kenapa dipindahin gitu. Kalau kita udah tahu itu pasti rotasi, udah pasti, Bu, suka nggak suka lu dirotasi gitu kan. Dan pertanyaan what you do gitu. Nah, di CV, nah, satu lagi, Bu. Orang di CV cenderung nulisnya apa? Menuliskan dia dipindah sini, dipindah sono, dia nggak nulis. Achievement dia apa? Yang dia tulis pindahnya. Nah, itu contoh hal kecil gitu. Ketika menulis CV. Ibu nangkep ya maksud saya? Paham. Jadi ada cabang grade A, grade B, grade C. Ya. Saya paham maksud Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Terus kemudian ini ada yang dari Komasio adalah bahwa dia di audit internal bank, anak baru biasa dikasih ke timnya dia. Setelah dididik, mulai pintar, kemudian ditarik ke tim yang lain. Jadi dapatnya anak baru terus. Jadi waktu awal itu dia stres. Tapi ternyata stres karena timnya selalu dapat nilai rendah terus gitu. Tapi ternyata bosnya punya misi lain untuk dia karena dinilai cocok untuk training anak-anak baru. Gitu. Any comment, Bu Ani? Luar biasa. Mencari internal audit, terus terang itu paling susah. Dan saya sangat setuju kawasan Chandra di muka sebuah perusahaan, salah satunya internal audit. Ya. Cuman nasib kita sengsara. Udah pinter-pinter diajarin, diambil orang. Terus kita kedapat lagi anak cupu-cupu. Dan herannya makin tahun anak tuh makin cupu. Udah pasti. Kita terima anak 10 tahun lalu sama anak sekarang pasti lebih cupu sekarang. Lebih lucu, lebih pintar, tapi lebih perlu belajar tarik nafas. Jadi saran saya, Pak, apa yang Bapak lakukan itu sangat mulia. Bapak membantu karier orang, cuma saran saya latihan meditasi banyakan aja. Karena makin tahun makin cupu-cupu anaknya gitu. Udah pasti. Tapi ya mungkin itu legacy Bapak yang terbesar, mendidik anak. Jadi Pak punya kehidupan di luar ya, jangan berasosiasi dengan pekerjaannya ya. Bisa gila itu Pak. Maybe you can become a professional trainer gitu ya. Yes, ya. Dan Pak satu lagi, maaf saya nggak tahu Bapak kerja di mana, cari internal audit itu memang susah sekali. Jadi kalau Bapak mau pindah, coba CV-nya kirim ke saya ya. Nggak ada bosnya ya Pak di sini, nggak ada bosnya kan, jangan ada bosnya ya di sini. Kayak Mansur waktu itu ada ikut yang kelasnya Bu Hani waktu itu di CB Center deh. Kalau nggak salah ingat ya saya.
Dan biasanya orang kayak gitu memang, cuman saran saya Pak ya, to upgrade yourself, juga jangan terlena, oh Hani bilang, wah kawasan Chandra dibuka ya, terus habis itu nggak belajar ya Pak ya. I think you still have to improve, karena internal audit sekarang sudah jauh lebih maju dari, karena saya dulu pernah jadi chief of internal audit gitu. So there are a lot of things yang Bapak bisa improve, sambil melatih kesabaran, mendidik anak-anak itu. Oke. Tadi kayak ada yang panggil Bu Hani ya, siapa ya? Iya, siapa ya? Enggak jelas. Fibra. Oh, Bu Fibra, oke, monggo Bu Fibra. Ya, Ada? Fibra. Sebetulnya tadi gue tertarik nambahin itu yang mengenai apa sih, berapa lama sih mesti stay gitu ya di suatu Oh, silakan. pekerjaan. Ini sih observasi gue, Han. Jadi Oke. kebetulan saya pernah kerja di perusahaan yang memang karyawannya betah-betah gitu ya. 20 tahun. Oh, it's a very good environment ya, sampai karyawannya Iya, betah-betah bosnya gitu. baik sekali itu kayaknya ya. Jadi itu di Adidas. Jadi Adidas itu rata-rata level manajemen itu masa kerja itu bisa 25-30 tahun, Han, gitu. Jadi Wow. benar Oke. Wow. long tenure gitu ya. Tetapi memang ada dua fenomena. Jadi fenomena yang karirnya melejit sama fenomena yang karirnya stuck. Nah, saya lihat dari history gitu ya, trennya adalah orang-orang yang dia mengambil kesempatan untuk belajar hal baru setiap 3 tahun sekali, itu mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk dipromosi dibandingkan orang yang cenderung melakukan pekerjaan yang sama gitu. Nah, memang yang seperti Hani bilang, bukan sekedar pindah nggak karu-karuan, tetapi dia punya strategi. Misalnya nih, kalau dia mau jadi orang head operation gitu, dia tahu bahwa untuk menjadi head operation dia harus agak generalis ya. Jadi dia perlu tahu beberapa function. Nah, itu dia kemudian kayak merencanakan lah pergerakan karirnya gitu. Jadi mungkin yang bisa saya tambahin di sini, Han, gitu. Know what do you want in your career gitu ya. Karena dari situ kemudian kita akan punya keputusan apakah kita mau stay atau pindah gitu. Karena stay pun kalau emang itu pilihan sadar juga nggak masalah juga gitu ya. Tapi yang paling sering terjadi kan abis stay terus nggak pindah terus grumpy gitu ya. Marah gitu ya. Merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil gitu. Jadi saya pikir 3 tahun itu sih angka yang gue pakai buat diri gue juga, Han. Jadi setiap 3 tahun gue, walaupun gue kerja di HR ya, nggak pernah pindah-pindah. Tapi setiap 3 tahun tuh gue akan tanya, oke, HR 3 tahun ini gue fokus apa? Oh, rekrutmen. Oke, 3 tahun ke depan berarti gue fokus training and development. Oh, berarti 3 tahun. Jadi tetap HR, tapi function yang gue dalamin itu setiap 3 tahun itu berbeda. Itu membuat gue my expertise gitu ya. Jadi mungkin itu yang gue share. Dan teman-teman, Fibra ini adalah HR Director Adidas untuk Regional Southeast Asia. Dia pegang 9 negara, by the way. Dan selama 2 tahun, 3 tahun kehidupannya, dia saya rasa net-netnya saya berani bilang 8 bulan itu dia nggak pernah tidur di ranjang rumahnya. Most of the time nggak tahu di negara mana. Jangan tiba-tiba nggak bisa jalan-jalan, by the way. Saya paling demen kalau membandingkan saya nggak pernah jalan-jalan gitu ya sama orang yang hobi jalan-jalan gitu. Oke, nah sebenarnya ini kebetulan bagus nih dari Bu Fibra tadi katakan bahwa tentang perlunya tahu apa sih yang mau diinginkan, sama tadi Bu Hani juga align dengan Bu Hani katakan prinsip nomor 1 have a purpose but being flexible. Nah, ada pertanyaan nih dari Michael gitu, bahwa gimana sih kita tahu bahwa tujuan hidup kita, karena sometimes apa yang kita suka itu kan berubah-ubah gitu. Apakah yang kita suka itu sama dengan tujuan hidup gitu atau gimana? Dulu saya percaya sebelum saya benar-benar mendalaminya adalah saya bilang we need to find our passion. Until then hidup kita nggak akan berguna gitu ya. Masalah kalau kita nggak benar-benar pergi keluar hidup, kita nggak akan ketemu juga gitu. Kita passionnya apa gitu. Dan saya believe sekarang Michael menjawab pertanyaan kamu, saya nggak tahu. Dan kamu mungkin nggak akan tahu. So saran saya go out, have experience, ketemu orang. Kamu boleh kerja misal social marketing gitu ya di Gojek gitu, but you don't think you like it gitu. Tapi Hani bilang kan nggak boleh cepet pindah-pindah. Then find out. Bergaulah sama orang finance misalnya, atau bergaulah sama Yudi orang trainer. Seperti saya bilang, lu kerja dari jam 8 sampai jam 5, jam 7 sampai rumah.
Lu punya waktu 2 jam seminggu, kali 5, 10 jam, lu punya Sabtu Minggu. Find out. At one point, kita akan tahu. Jadi, dan maaf ya, saya bukan tipikal yang pakai tes. Bu Susi kayaknya ahli di ABC, Linda ahli di CDE gitu ya. Saya pikir itu saya lebih prefer kalian go out and bergaul. Makanya prinsip yang nomor 3 adalah be humble, open the network. Lu nggak akan tahu. Jadi saran saya sih itu. Tentu ada periodenya, Michael. Mungkin have a coach juga membantu. Kurang lebih sebenarnya manusia tuh kurang lebih tahu kok dia mau ngapain. Cuman kadang story hidup kita membuat kita merasa tidak percaya itu possible. Gue mana mungkin kayak gitu, gue mana mungkin. Jadi dia assume dia tidak ada gitu. Jadi kalau lu benar-benar, tapi gue benar nggak tahu, guess aja, make a guess, let's guess 3, guess aja 3, dan lu cari teman yang hidup dari 3 ini, find out, is that really you like? Ketika lagi sengsara, lu suka nggak gitu? Kayak kita trainer ya, orang suka bilang enak ya Han jadi trainer, lu coba kalau lagi online, COVID, nggak bisa punya kelas, nggak ada duit gitu ya, lu boleh deh teman online gitu ya. Gitu. Belum tentu, walaupun ada kelas pun banyak orang berpikir, oh enak ya, coba aja kalau misalnya nanti coba aja gitu ya. Ketemu peserta yang apa gitu ya, terus kemudian yang ngeyel dan sebagainya, terus kemudian dapat feedbacknya apa? Nggak enak gitu ya. Yang nggak enak. Oke. Jadi untuk menyukai sesuatu, sorry, maaf. Untuk menyukai sesuatu, bukan kita suka saat kita sukses, tapi kita bisa terima ketika dia lagi gagal. Itu bedanya. Then, you really love that work, that passion. Ya, kalau masih bingung, then make sure contact Bu Hani. Ya, ikut kelas gitu ya. Have a good conversation lah. I mean, have a conversation with Bu Hani to get a more specific. Karena kan ini general ya. Artinya Bu Hani sebagai seorang MetaCoach, dan kebetulan di sini juga thank you ada beberapa teman-teman di MetaCoach, kami dari komunitas MetaCoach. Salah satu yang sering kita lakukan adalah yang tadi Bu Hani katakan, kita tidak, artinya seringkali bukan kita nggak tahu gitu, tapi kita terkaburkan oleh sebuah story yang kita buat di dalam kepala kita. That's why you need to be question, to be specific, sehingga istilahnya pelan-pelan dikikis, dikikis keabu-abuannya tersebut gitu, sehingga Anda tahu sebenarnya bukan gua nggak suka, tapi gua males gitu. Nah, sebenarnya di situ kadang-kadang orang kabur antara atau nggak berani ya, atau nggak berani. So make sure contact Bu Hani. Oke. Tapi mencarinya jangan sampai umur 50 ya Michael ya, kalau itu bukan mencari namanya. Ya, itu udah lost in translation. Oke. Michael masih umur 30-an, jadi masih ada waktu ya. Oke, how to build a good reputation gitu ya pertanyaannya ya. Yud, ya. Sama dimulai sebelumnya Agustina ada tanya terkait dengan membuat CV yang efektif yang meyakinkan pewawancara. Ada pertanyaan di atas sama dari Agustina adalah bagaimana membuat CV yang efektif untuk meyakinkan pewawancara. Saya belajar bahwa setiap rekruter tuh punya gayanya sendiri. Saya kemarin baca di mana ada yang bilang kalau terlalu singkat dia nggak suka. Tapi one day, ini cerita ketika saya masih bekerja, Egon tuh salah satu headhunter terkenal. Tuh saya kasih CV saya, oke? Saya pikir CV saya cukup komplit. Henny, senior saya gini, Han, lu bukan lagi jualan kan? Bukan. Bikin CV lu cuman boleh 2 lembar gitu. Ada yang minta 2 lembar. Gua ngomong apa Hen 2 lembar? Gua kagak mau tahu, lu bikin aja 2 lembar. Gitu. So, I guess I will say yang common sense saja. Saya juga pernah terima CV 9 lembar dan semua job desk-nya dia taruh gitu. Saya nggak tahu HR ada yang mau baca nggak ya CV 9 lembar. Benar, ini kisah nyata. Sampai semua daftar training saya yang begitu banyak dia taruh. Mungkin dia takut gitu ya, orang nggak tahu dia training. So, tapi beberapa tips. Nah, kalau kita lagi, nah itu bedanya menurut. Kalau kita lagi saya ngomong dulu ketika Anda lagi bekerja gitu ya, Anda diminta gitu ya, Anda lagi di hijack, value Anda lagi tinggi gitu. Dan maybe again career objective, jadi udah nama career objective, apa kelebihan Anda, nah itu suka. It's a very challenging one, but you have to try. Jadi misalnya Anda bisa bilang looking for social marketing, a career in let's say in a startup with amount of apa gitu. Itu career objective. Lu mesti sebut lu maunya apa gitu. The more precise, the more concise kamu tulis, the more rekruternya paham gitu. Oh, gua mau ini atau gua nggak mau ini.
Bagian kedua adalah sedikit tentang Anda. Anda tuh siapa? Gitu. Yang ketiga adalah selective achievement, apa yang Anda sudah capai, baru di belakang pekerjaan. Gitu. Dan tolong ketika pekerjaan, tolong jangan tulis job desk-nya panjang-panjang gitu ya. Kadang menurut saya itu nggak ada gunanya gitu. Keberhasilan, achievement itu perlu ditulis. Nah, tapi beda kalau Anda maaf udah di posisi slightly di atas umur 40, Anda lagi kehilangan pekerjaan, dan marketnya itu lagi a bit challenging. Dan biasanya saya menyarankan teman-teman jangan ditulis perjalanan karier. Gitu. Tulis sesuatu yang Anda punya kompetensi. Gitu. Jadi misalnya contoh, let's say Anda seorang finance accounting manager, tapi sebenarnya seluruh karier Anda banyak handle orang pabrik misalnya. Dan Anda punya kemampuan untuk mengontrol biaya operasional pabrik. So say something about that one. Gitu. Sorry, saya mungkin nggak bisa bahas satu-satu CV Yud. Saya cuma mau bilang, menulis CV itu tergantung posisi kita dan situasi kita saat itu. Itu masing-masing ada tekniknya. Kontak HR untuk tanya mereka, makin lu banyak kenal HR, tanya aja gaya lu apa. Gitu. Mungkin kalau Fibra juga akan bilang, dia punya gaya sendiri ketika membaca CV. Dan saya tahu itu beda-beda. Semoga menjawab ya siapa yang bertanya. Ya. Dan terakhir Bu, how to build a good reputation for our career. Jalanin beyond number-nya. So what's the beyond numbers? Jadi ya, jalanin beyond numbers-nya, 7 beyond numbers. Boleh dirangkum sekalian Bu Ani untuk the closing. Sebelum saya bilangnya beyond number, teman-teman, reputasi itu butuh waktu. Dan itu nggak bisa datang dalam setahun. Is your lifetime gitu. Jadi menurut saya lebih menyarankan, you don't have to agree dengan beyond number saya. You don't have to. Cari aja paradigm yang kamu cocok. Misalnya kamu cocok dengan paradigm Bapak Anu gitu, terapin aja. Bapak atau Ibu siapa yang bertanya punya role model, gue suka nih sama si A gitu. Udah, tanya aja keberhasilan dia apa, adopt. Yang penting konsisten dijalankan. Bangun reputasi itu susah, ngancurinnya super gampang gitu. So leave the value, saran saya gitu, along the way, dan make sure that kita fokus pada itu. Semoga itu membantu. Jadi itu seumur hidup soal pekerjaan. Bukan soal instan ya. Build a good reputation itu adalah sesuatu yang time to time ya, dan itu sesuatu yang sangat penting gitu. Ya. Tapi saya berani bilang, bahkan jika Anda nggak punya bisnis, Anda mungkin di posisi terakhir bukan direktur gitu ya. Tapi jika Anda menjaga karir Anda baik-baik, lu punya positif money mindset dan berinvestasi dengan bijaksana, nggak mismatch gitu ya. I think you will retire wealthy. Gitu. Saya yakin itu. Tiga tadi apa aja Bu? Yang pertama adalah have a distinguished career, lalu kemudian have a positive money mindset, lalu kemudian yang ketiga adalah invest ya, make your yang bijaksana. Ya. Jadi tahu cara mencari uang, baik Anda self-employment, baik Anda kerja 8 to 5, Anda punya bisnis, 1, 2, kelola uang, dan yang ketiga, melipat gandakan uang sesuai dengan kemampuan kita dan pemahaman kita. Oke. Tiga itu. Ya. Any closing, Bu Hani? Something yang dapat di-share? Yudi, waktu itu susah share training saya berikutnya ya? Ya. Oh, oke. Anything yang dapat, supaya teman-teman dapat something specific can learn from you, Bu? Oke. Mungkin tuh summary beyond number itu bisa dia di LinkedIn saya gitu ya. Kalau mau tahu papernya minta sama Yudi, nanti saya share ke Yudi. Bicara soal career sama money itu sesuatu yang kita perlu update from time to time gitu. Jadi kalau ada seminar kayak gini dari CD atau tempat lain, datang dengerin aja gitu. Belajar dari pengalaman orang lain. Sometimes itu feedback yang baik buat kita. Jadi kita ngecek juga sanity levelnya kita gitu, sampai di mana gitu. Are we okay? Oh, we are not okay gitu. Tadi Yudi ada bilang boleh sharing. So next training saya adalah saya akan bikin career talks gitu ya. Cuman 12 orang karena itu akan very close knit coaching group. Kalau ada yang mau ikut, saya akan share di sosmed saya. Yang kedua juga saya punya training mungkin minggu depan tentang organizational behavior after COVID, itu studi tentang perilaku manusia, terutama saat COVID dan bagaimana kita bisa keluar itu dari situasi itu. Saya bikin ini karena waktu itu saya diundang seorang klien bikin topik ini dan hasilnya baik, terus kayaknya bilang I think you should share to the public
Dan that's why saya bikin kelas, itu berguna untuk leader, dan organisasi behavior bukan HR ya, itu buat leader. Dan mungkin yang terakhir adalah, ini sesuatu yang saya lakukan seumur hidup saya, dan saya sangat menyukainya, I can say this is my passion, adalah saya selalu suka memahami cara berpikir orang, gitu, dan itu membantu di saya kehidupan sehari-hari saya. Gitu. Itu aja 3 trainingnya, Yud, nanti spesifik tanggalnya ada, boleh cek sama saya, but anyway, thank you for allowing me to share my training. Oke, thank you teman-teman. Jadi kalau misalnya mau kontak Bu Hani lebih detail, kalau buat teman-temannya ada gabung di grup sementara Kongko Online yang untuk acara hari ini, Bu Hani juga ada di dalam grup tersebut. Teman-teman boleh add on nomornya, ya, add on nomor Bu Hani dan silakan kontak. I can make sure tempat kebetulan juga Bu Hani kita kenal di komunitas juga. Saya sedikit share bahwa Bu Hani juga menjadi seorang konsultan di tempat saya bekerja, and she is very helpful, dan untuk yang artinya kalau di tempat saya itu ada Bu Hani lebih sebagai seorang konsultan untuk di bagian IT, finance, dan kemudian juga di bagian saya yaitu adalah learning and development. So with all her experience gitu. Jadi make sure you get contact with Bu Hani. Ya. Lalu kemudian saya mau share sedikit bahwa di CD, just to share something. Oke, Bu Hani, saya izin share ya. Oh ya, oke, sorry. Oke. Oke, ini ada acara dari CD Medan. Kebetulan buat teman-teman yang belum tahu CD itu ada di 5 kota, ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Palembang, sama ada di Lampung. Nah, karena ini online berarti udah lintas kota gitu. Jadi di CD Medan mereka ada mengadakan setiap seminggu udah 2 kali dengan 8 pembicara. Jadi teman-teman boleh kalau misalnya tertarik nanti boleh join in. Itu ada, dan investasinya hanya donasi, itu bentuknya donasi ke CD untuk komunitas CD, ada komunitas non-profit untuk operasionalnya mereka aja. Itu ada 100.000 itu untuk 8 sesi gitu. Jadi very cheap donation gitu dengan pembicara yang yang top deh gitu. Dan saya salah satunya. Jadi saya juga. Jadi ada Pak Monijan. Confidence. Keren. Mantap, ya, mantap. Oke, itu aja ya. Jadi dari CD, thank you teman-teman sudah bergabung di acara CD Kongko Online. Keep update. Kalau misalnya nanti kita akan ada minggu depan juga. Minggu depan topiknya adalah tentang nanti kita akan share lagi. Berarti belum tahu. Persisnya gue nggak tahu, tapi tiba-tiba lupa rahasia. gitu. Oke. Kalau di profil saya itu namanya ini Green Lamp. Green Lamp ya. Jadi kalau ya, kata, ya. Jadi makanya Tri yang sabar saja. Oke. Oke, thank you semua. Thank you semuanya teman-teman. Selamat malam support. ya buat teman Budi Sesama Budaya dan yang lainnya. Thank you. Sampai ketemu lagi dan see you. Thank you. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you, Kak Han. Yud. Saya N ya. Ya.